Apa kabar kau? Baik. Masih di KM Solo? Oh iya, masih tak mana. Bukannya apa dia gawe kau di sini? Aku nih Kak, nak ke museum ceritanya nih. Jadi ngapa Tapi tegak di museumnya ini tak buka-buka. Woi kau ini nih buka, cuman you beli tiket dulu di bawah. Oh iya, pantesan aku masuk-masuk baik tadi. Tidak pernah ke museum gua nih pasti. Iya, aku nih baru pertama kali ini lah masuk museum. Tidak pernah nih ya? Iya, Sama baik, sama cak aku. Roy tadi lah sudah masuk. Tapi cak mana kalau kita sebelum kita masuk museum, kita berdua kaget masuk museum, sebelumnya kita sapa dulu penonton yang ada di rumah. Masih sama Wanto, wong paling belagak sepelembang anget. Dan saya Belly Effendi Di acara Ado Gawe, wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe. Nah, jadi Kak, cak mana kita? Apa kita nak langsung masuk? Ya kita langsung baik masuk. Ayo, iwak sepat iwak gabus, masih lemak iwak lili. Makin cepat makin bagus, jangan kita bertili-tili. Ayo kita beli tiket dulu di bawah. Ayo. Halo Wong Kito Galo, jumpa lagi di acara Ado Gawe. Hari ini Kak Wanto ketemu sama Kak Belly yang mau berkunjung ke museum nih guys. Wah, kayaknya seru juga ya kalau kita ikutin kegiatan mereka berdua, jalan-jalan sekaligus nambah ilmu di museum. Kita langsung aja deh menuju Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ini kita sudah masuk di Museum Sultan Mahmud Badarudin. Bagusnya ada kayak jendelanya besar-besar. Iya, cakep tempat Orlando ya. Tapi kalau kita nggak ada sendiri, Museum Sultan Mahmud Badarudin II didirikan di bekas bangunan Rumah Residen Kolonial Sumatera Selatan abad ke-19. Bangunan ini juga menjadi gedung Dinas Pariwisata Palembang. Bila traveler ingin tahu kisah kejayaan Palembang di masa Kesultanan, maka Museum Sultan Mahmud Badarudin II adalah tempatnya. Museum ini menempati sebuah bangunan tua dari masa pendudukan Belanda di Palembang. Bangunan ini dibangun antara tahun 1821 sampai 1824 dan menjadi kediaman resmi Residen Belanda J.L. van Zevenhoven. Uniknya, kediaman residen ini rupanya dibangun di atas reruntuhan keraton Kesultanan Palembang. Nah, ini sewet Tanjung. Sewet Tanjung ini kain yang khusus dipakai untuk lanang. Nah, bedanya itu Kak, sewet sama songket itu. Apa Kak bedanya? Kalau sewet itu untuk lanang. Oh. Nah, kalau untuk betina itu disebut kain Tanjung. Museum Sultan Mahmud Badarudin II menampilkan koleksi tekstil, senjata, pakaian tradisional, kerajinan, dan koin Sumatera Selatan. Mulai dari baju adat hingga dekorasi pengantin tradisional khas Palembang dapat kamu temui di tempat ini guys. Tak hanya itu saja, Museum Sultan Mahmud Badarudin II memiliki banyak koleksi, mulai dari lukisan hingga diorama bersejarah yang menakjubkan. Kemudian, di bagian lantai dasar museum ini juga menjual berbagai macam cenderamata khas Kesultanan Palembang. Kau nak beli nggak? Sebenarnya kita lah Kak. Tapi bandari dulu ya. Ay, kau buntu. Tenang deh, aku beli ke. Walaupun aku nih uang kayu lama. Baru jual tanah di Jakarta ini. Tak hanya menambah wawasan, beberapa sudut museum ini memiliki interior yang instagramable banget guys. Jadi jangan kaget ya kalau sampai sini kalian jadi ketagihan untuk foto-foto terus. Bagi kalian yang memiliki ketertarikan pada bidang arkeolog dan biologi, maka isi Museum Sultan Mahmud Badarudin II dapat memuaskan rasa penasaran kalian karena di sini terdapat artefak dan peninggalan sejarah lainnya mulai dari zaman Sriwijaya. Kamu tidak tahu ini siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang udah tahu. Tidak tahu nih. Tidak tahu ya. Sama baik tapi juga udah tahu. Cak mana kalau kita nanya sama wong pinter yang ada di sini? Oh iya. Ayo. Nanti di mana wong pinter? Situ ya. Semua. Masih di Ado Gawe. Wong Palembang kalau ditanya pasti ada gawe.
Nah, Mang Cek Bice ado gawe, sekarang kita masih ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin 2 ya. Ya. Nah, di sebelah kita sudah ada tour guide-nya yaitu Bapak Abi Sofian ini. Kalau terkait masalah sejarah, Pak, ini dulunya rumah sultan atau bangunan apa, Pak, dulunya? Ini dulu sebenarnya rumah residen Belanda. Kalau orang tua bilang ini rumah Tuan Besak. Nah, rumah ini dibangun setelah Sultan diasing ke Ternate tahun 1821, 1823 dibangunlah rumah ini, 1825 selesai 2 tahun. Dari rumah inilah Belanda merentah Sumbaksel, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung. Kami tadi kan masuk ke dalam museum ya Pak. Nah, dan kami tadi nemu ke lukisan perempuan. Kalau boleh tahu itu perempuan itu siapa, Pak? Itulah Ratu Sinuhun yang membuat hukum simbur cahaya. Ya, simbur cahaya itu artinya bahasa Palembang siraman cahaya. Tadi kan Bapak ngomong ini dulunya rumah residen. Sudah rumah residen diambil alih oleh Sultan, Cak itu? Berdasarkan Kepresiden RI nomor 063 tahun 1984, beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Di situ kami juga tadi nyingok kamar, Pak. Ada kamar, ada juga tempat duduk. Itu dulunya kamar siapa? Yang kamar itu sebenarnya baru dibuat. Itu kamar pengantin, ada tempat duduk itu. Tempat duduk itu tempat duduk pengantin. Tadi juga wantek nyingok ada baju tradisional Sumatera Selatan atau Palembang itu, Pak. Ada yang tertutup betinonya, Pak. Yang lanangnya ada yang kebuka tadi. Ada yang kebuka. Iya. Itulah pakaian namanya di sini, pakaian itu aisan gede yang terbuka tadi. Lanangnya Jawa, betina Palembang. Betina tadi pakaian betina pakaian Jawa juga. Sebelahnya itu pakaian di zaman Cinghu. Laki-laki tertutup, perempuan tertutup. Itu Pak Sangkong. Namanya bahasa Cina Pak itu 8, Sangkong itu wali. Mengenai bangunan museum ini Pak, ada perubahan dari dulu atau masih kayak inilah? Ya kalau bentuknya sama macam inilah. Ini Pak, untuk keperawatan peninggalan-peninggalan sejarah itu seperti apa Pak? Rasanya tidak banyak lagi yang nak dirawat. Karena yang penting macam batu-batu prasasti kita jaga supaya kaca yang untuk bungkusnya pitringnya itu bagus kan, supaya orang tahu. Kalau masalah pengunjung, Pak, Cak Mano, rame dak, Pak? Terus kalau bukanya ini, museum ini bukanya tiap hari apa, Pak? Kita kalau hari Senin itu jam 1 pagi-pagi pembersihan dan sebagainya. Kalau hari biasa jam 8 antara 9 itu. Peninggalan-peninggalan sejarahnya ini Pak, kira-kira ada berapa yang ada di museum ini? Yang di sini ada pertama prasasti Telaga Batu tadi. Sudah itu prasasti Kedua Bukit. Kemudian satu lagi, semua barang-barang yang temu ke Belanda tidak bisa diambil, masih di Museum Nasional. Terima kasih Bapak atas waktunya. Abis ini nak kemana Bapak? Ada gawe? Oh, kalau saya di sini lah. Oh, iya ada gawe lah. Iya, iya. Palembang kalau ditanya pasti ada gawe.